Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Restu PA 718300152 yang berjudul Sepertiga Malam di Bagian Batal Karam. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ihsan segera menutup telepon itu sambil menatap kosong foto ibu tirinya. Kurang ajar kau! Berani-beraninya kamu melukai adikku. Tak ada ampun kamu, Ratna. Salman yang selesai membuat kompresan langsung kaget mendengar teriakan itu. Ilham, apa yang terjadi? Ilham langsung menuju ke kamarnya. Dia sedikit tahu mengenai dalang kejahatan ini. Ya, benar, keluarganya sendiri. Salman mengikutinya dari belakang sembari menyaut. Ham, ini kompresannya. Sebentar, aku mau ke bawah dulu. Oh iya, terima kasih Man. Salman tersenyum. Salman langsung menuju foto yang terpampang jelas di dinding itu. Mungkin dia menemukan sebuah teka-teki. Cincin dengan retakan ular milik Bu Ratna, Ihsan yang dipangku oleh kedua orang tuanya, Mas Suryo yang dipegangi tangannya oleh Bu Ratna, dan Ilham. Mungkinkah Ilham tidak berfoto sendirian, tetapi dia memegang sesuatu seperti ikatan di antara jari jemarinya? Salman langsung menuju gudang belakang rumah. Dia segera mencari cambuk yang Ilham maksud. Jika memang Mas Ari tak bisa membongkar ini, biar aku saja yang mengungkapkan sendirian. Salman mencari cambuk yang digunakan untuk menyiksa Ilham. Cambuk itu pasti memberikan jawaban yang tepat dengannya. Ketika Ilham membawakan kompresan, denyut nadi Ihsan belum normal. Nafasnya tersenggal-senggal. Mas Ari, tolong bantu saya peraskan ini. Mas Ari segera memeras kain yang dicelupkan di dalam baskom yang berisi air hangat itu. Salman mana? Ilham melongo tanpa sadar. Tadi di belakangku. Jangan-jangan mereka pun saling bertatap-tatapan. Nah sobat horor, setelah ini kita akan ke bagian 4 dari Sepertiga Malam yang berjudul Bangsa Blereng. Oke, next. Jangan-jangan Ilham langsung mencarinya di ruangan bawah. Langkahnya sangat cepat. Mau kemana kamu? Tubuh Ihsan mulai menggigil hebat, namun badannya sangat panas. Aneh, apa yang terjadi dengan rumah ini? Man, jangan sampai kau masuk gudang itu. Gudang itu bukan tempat untukmu. Celetuk Ilham dalam hatinya. Sedangkan Salman, dia sudah berada di dalam gudang itu. Gudang penyimpanan bahan pokok makanan, yaitu beras. Aku tahu, pasti ada sesuatu di sini. Aku harus mencari cambuk itu. Salman melangkah maju menuju tempat menggunungnya bertonton beras. Di mana ya cambuk itu? Sekelebat bayangan hitam berlari di belakang Salman. Ilham segera berlari menuju belakang rumah dan mendapati gudang itu sudah terbuka lebar. Ilham melangkah lambat. Kali ini dia mengeluarkan banyak keringat dingin. Man, kamu ada di mana? Teriaknya. Anehnya suara itu tidak terdengar oleh Salman. Padahal ketika memasuki ruangan yang besar dan kita berteriak, maka akan menimbulkan gaung yang sangat keras. Apa itu? Teriak Salman. Bayangan hitam itu berlari-lari dan bersembunyi di antara tumpukan beras. Kamu siapa? Ketika Salman ingin menghampirinya, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kakinya hingga terjatuh. Tubuhnya ditarik dengan keras. Salman berteriak kencang. Tolong! Salman! Ilham berlari mengejar, namun sayang, Salman hilang dalam sekejap. Tolong lepaskan Salman. Ilham mulai mengelilingi gudang itu. Dia harus cepat mengambil kembali tubuh Salman karena hari akan segera gelap. Sedangkan Mas Ari yang menemani Ihsan hanya berucap dalam dirinya. Bangsa Bleneng akan tiba. Jadi sobat horor, bangsa Bleneng itu diambil dari dua kata. Bangsa yaitu kelompok dan Bleneng yang artinya tak tampak. Bisa dikatakan bahwa Bu Ratna dan Pak Iwan ini memperbudak bangsa Bleneng untuk mempercepat kinerja mereka.
Bangsa bleneng biasanya hanya bisa dirasakan atau dilihat oleh orang-orang di pabrik itu sendiri. Wujudnya kadang tak bisa ditentukan, seperti manusia, hewan, atau sekelebat bayangan hitam. Bangsa bleneng ini akan diberi makan berupa sesajen atau korban dari karyawan pabrik itu sendiri. Oke, next. Salman, Man! Ilham melihat tubuh Salman lemas tak berdaya. Dirinya telah mengambil sesuatu yang beresiko. Man, sadar Man. Aku menang, Ilham. Alhamdulillah kamu sadar. Apa yang kamu tertawakan? Kamu kenapa, Man? Aku sengaja masuk ke sini karena cambuk itu ada di sini. Salman memperlihatkan cambuk itu. Bagaimana cara kamu mendapatkannya? Mereka membawaku ke sebuah ruangan. Ruangan itu tepat bersebelahan dengan ruangan aneh. Lalu aku mendapati sebuah cambuk di dekat situ dan aku mengambilnya dengan cepat. Namun aku ketahuan dan dikejar-kejar. Ilham masih tak percaya. Apa mungkin bangsa bleneng itu membantu Salman? Sepertinya mereka akan kembali lagi ke sini. Mari kita kembali ke kamar. Ilham segera mengangkat tubuh Salman yang sudah lemas. Tubuhnya sudah tak kuat lagi untuk berjalan. Ketika hampir keluar dari gudang, terdapat sahutan tak terduga dari arah belakang. Mau dibawa kemana cambuk itu? Ilham dan Salman menengok ke belakang secara bebarengan. Bangsa bleneng, mereka ada banyak, sekitar 50-an. Mereka menginginkan cambuk ini. Ilham masih menatap mereka dengan tatapan yang tajam. Aku mengerti sekarang, mereka itu bukan menginginkan cambuk, tapi dia suruhan ibu untuk menghabisiku di sini. Ilham memegang erat tubuh Salman. Man, kamu bisa lari. Bisa, aku yakin. Bagus, kita akan menutup gudang ini bersama-sama. Ilham dan Salman melangkah mundur. Bangsa bleneng itu melangkah mendekati mereka berdua. Salman mencoba menengok ke belakang. Dia harus benar-benar menganalisa dengan tepat. Kira-kira 2 meter lagi dari sini. Kita harus cepat menutupnya karena sebentar lagi matahari akan tenggelam, jelas Salman. Hitungan 3, kita tutup gerbang ini secara bersamaan. Jika gagal maka kita akan terperangkap dan menjadi bawahan dari bangsa bleneng. 1, 2, 1 meter lagi menuju gerbang gudang itu. 3. Ilham dan Salman berlari menuju pintu gerbang itu. Bangsa bleneng mengikutinya dari belakang. Sesaat Salman menganalisa. Aku harus menggapai daun pintunya terlebih dahulu. Maka akan mendapatkan langkah yang lebih leluasa dan tubuh untuk bertenaga. Pegang daun pintunya. Ilham mengerti. Ketika mereka berhasil menggapai daun pintu itu, mereka berdua mendorong gerbangnya secara bersamaan. Bersamaan dengan itu, gerbang tertutup. Bangsa bleneng tidak bisa keluar. Lalu matahari mulai tenggelam dan hari mulai gelap. Ilham dan Salman terjatuh tepat di depan gerbang itu. Alhamdulillah, kita selamat. Ilham masih tak percaya akan menemui bangsa bleneng yang disebut-sebut sangat meresahkan pekerja. Man, kamu gak apa-apa kan? Alhamdulillah, sekarang ayo kita ke tempat Mas Ari. Mereka ngejar kita gak? Aku kurang tahu, Man. Bangsa bleneng masih belum menyerah. Mereka mencoba mendobrak pintu gerbang itu. Ayo lari. Ilham segera mengangkat tubuh Salman. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Mas Ari sudah menduga bangsa bleneng akan ikut campur dalam masalah ini. Dia kemudian mempersiapkan sesuatu. Ilham dan Salman masih berusaha keras untuk menaiki tangga. Namun berhubung kaki Salman sulit digerakkan, Ilham menuntunnya sedikit demi sedikit untuk menaiki tangga. Sakit banget. Sabar Man, kamu harus kuat. Ilham menengok ke arah pintu depan. Bangsa bleneng sudah hampir sampai menggapai mereka. Mas Ari mendengar suara Ilham dan Salman, dia kemudian menuruni tangga. Ayo naik. Kakiku sakit Mas, jawab Salman. Mas Ari langsung mengangkat tubuh Salman. Cepat masuk kamar. Ilham segera mengikuti Mas Ari dari belakang. Bangsa bleneng sudah menerobos masuk ke dalam rumah.
sembunyi di bawah tempat tidur. Ihsan bagaimana? Tanya Salman. Kamu jaga Ihsan? Iya mas, jawab Ilham. Mas Ari langsung menaburkan garam di sekeliling tempat tidur. Mereka berempat sembunyi di tempat tidur secara bersamaan. Salman masih berpikir, mengapa harus di bawah tempat tidur? Ilham masih memeluk tubuh Ihsan yang masih lemah. Panasnya belum juga turun. Bangsa belereng itu memasuki kamar secara bersamaan. Ternyata mereka tidak bisa melihat ke arah bawah. Makanya Mas Ari menyarankan untuk bersembunyi di bawah. Suara dari bangsa beleneng ini agak mirip dengan suara anjing yang kelaparan. Indra penciumannya sangat tajam. Mas Ari memberikan instruksi untuk menutup mulutnya. Ilham dan Salman mengangguk pelan. Garam yang ditaburkan di sekeliling kamar juga sebagai pertanda bahwa di tempat itu tidak ada sesuatu. Fungsi garam adalah sebagai penghalang dari indera penciuman. Mereka masih terjebak hingga pada waktu yang tak ditentukan. Bangsa beleneng itu keluar dari kamar. Namun, baru saja keadaan membaik, Ihsan terbangun dan terbatuk-batuk hingga mengeluarkan cairan dari mulutnya. Salman dan Mas Ari langsung menatap Ilham. Mas, aku pengen minum, haus. Bangsa beleneng yang mendengar suara Ihsan langsung kembali ke kamar. Mas Ari langsung keluar dari bawah tempat tidur dan menghampiri pintu. Mas Ari langsung menutup pintu dan menguncinya. Bangsa beleneng itu mencoba mendobrak pintu. Man, Ilham, bantu aku. Ilham dan Salman segera keluar dari bawah tempat tidur untuk membantu Mas Ari. Memang benar, mereka bukan tipe demit yang mudah menyerah. Ambil garam di tasku. Ilham segera mengambil garam yang berada di sebuah mangkuk Tupperware kecil dan tertutup dengan rapat. Kamu lemparkan garam itu sewaktu kami buka bersama-sama. Aku yang melemparnya. Udah ayo. Begitu pintu kamar dibuka, Ilham melihat segerombolan bangsa beleneng sedang menunggu di depannya. Raut mukanya memang seperti anjing. Lidahnya menjulur-julur hingga membuat air liurnya berjatuhan ke lantai. Cepetan! Ilham menabur garam itu tepat di wajah bangsa beleneng. Dengan sekejap mereka menjauhi kamar itu dan menuruni tangga. Ilham terus mengejar mereka sambil menaburinya dengan garam. Hingga tepat di depan pintu, Ilham berhasil mengusirnya. Bangsa beleneng tidak bisa masuk ke dalam rumah. Mereka semua tertahan di depan rumah. Alhamdulillah. Ilham kembali menuju kamar. Dia mendapati Salman yang masih terluka parah dan Ihsan yang masih belum turun juga akan demamnya. Gimana keadaannya? Alhamdulillah, baik mas. Mereka tertahan di depan pintu. Semoga mereka segera kembali ke asalnya. Man, untuk kali ini kamu istirahat saja. Biar aku dan Ilham yang menjaga kamu dan Ihsan. Aku tak apa-apa mas, aku masih bisa berjalan. Kamu terlalu memaksakan diri. Ilham masih memegangi tubuh Ihsan yang belum juga turun demamnya. Bagaimana dengan Ihsan? Tanya Mas Ari kepada Ilham. Demamnya belum turun. Mas Ari mendekati Ihsan. Dia menekan di bagian tangannya. Ihsan menjerit kesakitan. Kenapa mas? Tanya Ilham. Ihsan masih syok. Dia masih trauma. Itu pasti salahku. Tidak kamu tidak salah. Mas, Ihsan mau minum. Biar Mas Ari saja yang ambilkan ya Ihsan. Ihsan tersenyum. Alhamdulillah, adik mas udah bisa senyum. Maafin mas ya dek. Mas Ilham gak salah kok. Aku yang salah karena aku masih lemah. Ilham mencoba untuk menahan sedihnya. Namun tidak bisa. Dek, jangan jauh dari mas ya. Iya mas. Salman masih meluruskan kakinya. Aduh, Man, kenapa? Kayaknya kakiku patah. Seriusan? Kaku banget sama susah digerakin. Mas Ari yang mengambil air minum itu sempat melihat bangsa beleneng itu tepat di depan pintu masuk rumah. Mereka tidak kapok ya. Ketika dia hendak mendekati pintu depan, tiba-tiba terpancar cahaya mobil. Dengan seketika bangsa beleneng berlarian menuju gudang.
Apa yang terjadi? Tanya Mas Ari. Seorang laki-laki paruh baya keluar dari mobil sembari membuka gerbang rumahnya. Dan itu adalah Suryo. Suryo, Bu Ratna, dan Pak Iwan sudah datang. Dan mereka telah mengetahui segala kejadian yang menimpa rumah itu. Bu Ratna mengawali untuk memasuki rumah. Dia melihat banyak taburan garam di rumahnya. Bu Ratna menatap tajam Mas Ari. Tubuh Mas Ari tiba-tiba bergetar. Sepertinya ada bencana besar yang akan menimpanya kelak. Jadi kamu yang namanya Ari? Tanya Bu Ratna. Iya Bu. Bu Ratna tersenyum. Dia mendapati seekor tikus yang berusaha merusak lubang padinya. Sembari berjalan, Suryo dan Pak Iwan mengikuti dari belakang. Ketika Bu Ratna ingin melewati Ari, Bu Ratna membisiki telinga Ari. Burung keak sudah berbunyi, siap mati. Ari kaget bukan kepalang. Nah Sobat Horor, setelah ini kita sampai ke bagian kelima dari sepertiga malam, yaitu manuk keak. Oke, next. Mas Ari tampak ketakutan ketika mendengar ancaman itu. Bagaimana tidak? Dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang melakukan batal karam. Suryo segera memegang pundak Mas Ari dengan santainya. Kamu yang menaburi garam ini, kenapa kamu memperkeruh situasi? Aku mengundangmu untuk memecahkan teka-teki yang pernah kau tuduhkan 7 tahun silam, di mana kau menganggapku sebagai pecundang. Mengerti? Apa maksudmu? Kau menuduhku yang membunuh wanita yang sempat mencintaiku karena kau anggap aku sebagai penganut iblis dengan menjalankan batal karam, kan? Itu memang nyata. Ari memberontak. Sabarlah dulu sobat. Kau jauh-jauh dari Malang tidak untuk dijadikan sebagai tumbal. Tapi apa? Kau akan kujadikan sebagai bahan percobaan dari batal karam itu sendiri. Senyum Suryo dengan wajah yang mengerikan. Sialan kau Suryo, kau sama saja membunuh kita semua yang ada di sini. Membunuh? Siapa yang menjadikanmu sebagai tumbal bodoh? Ari mengendus bau tak sedap dari dalam diri Suryo. Tampak gelagat bicara dan bahasa tubuhnya berubah 180 derajat. Aku datang ke sini atas keinginanku sendiri dan akan membinasakan kalian semua. Kau salah masuk kandang, Ari. Tak pernah kusadari bahwa singa takut kepada ular. Ari mulai menantang Suryo. Jika memang itu yang kau pikirkan, bagaimana dengan adik-adikmu serta tetanggamu, Suryo? Berapa banyak dosa yang akan kau tanggung? Dosa itu merupakan sebuah hobi yang harus diikatkan dalam keseharian. Dan surga adalah sebuah investasi kebodohan. Kau telah bersekutu dengan iblis, Suryo. Suryo mendekatkan wajahnya di hadapan Ari. Dengan mata yang melotot, dia berujar. Sesakit apapun penderitaanku di masa lalu, ikatan getih reget tidak pernah tercampur dengan apa yang kau maksud. Ikatan getih reget? Setiap mereka yang telah terkena batal karam, semuanya akan berubah menjadi getih reget. Sebuah anonim dari getih murni yang merupakan perbedaan mutlak di antara keduanya. Sialan kau Suryo. Untuk sekarang, kau hanya menjadi seekor tikus di antara lumbung padi yang dipenuhi oleh ribuan ular. Suryo menjambak rambut Ari. Katakan, di mana pecut itu sialan? Aku tak akan pernah mengatakannya kepada tuntutan iblis sepertimu. Cuh. Ari meludahi wajah Suryo. Ari mulai ditariknya menuju sebuah ruangan yang mana ruangan itu adalah sebagai ruangan sakral. Ruangan tempat pemujaan. Kau pintar menganalisa. Bolehkah kau jadikan ini sebagai bahan skripsimu, bocah tengik? Ari kaget bukan kepalang. Di dalam ruangan itu terdapat banyak sekali mayat yang sudah terbungkuskan oleh kain kafan. Kau apakan mereka semua? Ari menatap Suryo. Mereka semua adalah teman-temanku di masa lalu yang tak pernah percaya dan telah menyakitiku. Akan kujadikan kau sebagai bahan percobaanku selanjutnya. Ari mengenal mereka. Mereka adalah teman satu angkatan Suryo. Mereka yang pernah membuli Suryo. Semuanya diluluh lantahkan dengan batal karam. Kau jadikan mereka sebagai kelinci percobaan.
Di mana hati nuranimu, Suryo? Bruk! Dihantamnya Ari dengan tinjuan keras dari Suryo. Ari pingsan di tempat. Darah segar itu mengalir dari hidungnya. Kau salah masuk kandang, Ari. Suryo segera menutup ruangan itu. Bagaimana anakku? Satu kelinci sudah beres. Tinggal Ilham dan Salman. Burung keak sudah berbunyi. Mau diselesaikan sekarang. Tunggu kejutan Ilham. Buat dia ragu dan bergabung bersama kami. Bagaimana dengan Salman? Biar aku yang urus dia, Bu. Senyum Suryo dengan penuh percaya diri. Dirinya langsung menuju gudang belakang untuk menanyakan perihal pecut yang hilang. Mau kemana kamu, Suryo? Aku ingin mencari informasi kepada bangsa Bleneng. Pecut itu sangat berbahaya jika jatuh pada salah orang. Ibu Ratna hanya berdiam diri. Ibu urus Ihsan. Dia harus diberi obat agar cepat pulih dan dijadikan tumbal selanjutnya. Baik anakku, senyumnya. Suara burung keak sudah berbunyi di seluruh penghujung desa. Para warga yang meyakini akan ada bencana atau kematian yang datang. Tepat sepertiga malam Batal Karam akan bereaksi dengan sendirinya. Dan aku akan mewarisi kekayaan dari Blorong, Ratu Ular itu. Pak Iwan hanya bersembunyi di balik dapur. Dia merasa Suryo sudah keluar batas karena menjadikan korban terus berjatuh-jatuhan. Mas, aku mau minum, pinta Ihsan. Kok Mas Ari lama banget ya? Tanya Salman sambil menahan sakit kakinya yang sudah patah. Kayaknya dia sedang mengobrol dengan ibu atau Mas Suryo, celetuk Ilham. Ketika Ilham sedang asik berbincang-bincang, ibu datang dengan senyum indahnya. Entah senyuman ikhlas atau hanya sebatas mengelabuhi raut muka serta hatinya yang terlanjur keras. Ilham, kamu tidak apa-apa, Nak? Ilham bingung. Tumben sekali ibu mengatakan hal ini padanya. Iya Bu, Ilham baik-baik saja. Ihsan masih menahan sakitnya. Ihsan, ayo turun sama ibu. Ibu bawain kamu oleh-oleh dari Tegal, pinta ibu. Aku tidak mau sama ibu, aku maunya sama Mas Ilham. Mas Ilham dan Mas Salman mau istirahat terlebih dahulu. Mas Ari baik-baik saja kan Bu? Tanya Ilham. Ilham segera menerima makanan dan minuman yang diberikan ibu kepadanya. Baru kali ini dia melihat Ihsan menolak permintaan ibu. Dek, kamu kenapa? Ihsan masih bersembunyi di balik tubuh Ilham. Aku gak mau ikut ibu. Iya, kenapa memangnya? Ibu jahat, ibu ngebunuh orang. Loh, kok Ihsan sensitif sekali? Celutuk ibu dalam hati. Ihsan, masa iya ibu ngebunuh orang? Iya, ibu ngebunuh orang. Ihsan gak mau. Ilham yakin ada yang tidak beres dengan kedatangan ibu kemari. Kalau kamu tidak mau, ibu seret paksa. Kamu mau, ibu seret paksa. Ilham mulai memegangi tubuh Ihsan. Bu, jangan paksa Ihsan. Bukan urusanmu, bodoh. Ibu Ratna langsung menarik Ihsan, tapi tangan Ilham terlebih dahulu untuk menepisnya. Mau apa kamu, anak laknat? Jangan paksa Ihsan. Salman yang berada di dekatnya melihat sesuatu yang aneh terhadap tubuh ibunya. Matanya berubah menjadi seperti mata ular. Itu bukan ibu. Matanya berbeda. Bu Ratna menengok raut muka Salman sambil berkata, kamu tidak usah ikut-ikutan, Nak. Salman langsung terpental dan tubuhnya tertabrak lemari. Salman! Tubuh Salman yang sangat lemah kini harus bertambah luka akibat serangan fatal yang dilakukan oleh Bu Ratna itu. Cambuknya! Ilham tahu dia harus mengambil cambuk itu di dekat tubuh Salman. Namun posisinya tidak memungkinkan untuk bergerak. Ilham segera menggendong Ihsan menuju ke belakang. Dia takut terkena serangan berbahaya dari ibunya. Ibu Ratna mendekati tubuh Salman yang sudah terluka. Dia tahu Salman menyimpan cambuk yang dia ambil di bangsa Bleneng di gudang itu. Ilham mencari cara. Dia harus melakukan sesuatu agar bisa menyelamatkan Salman. Diletakkannya Ihsan di dekat situ. Dek, kamu di sini dulu sebentar ya. Mas mau selamatin Mas Salman dulu. Iya Mas.
Ilham langsung berlari ke arah meja belajar Ihsan dan mengambil garam yang pernah ia simpan di dekat situ. Dengan cepat dia menaburkan tepat di atas Ibu Ratna. "Rasakan ini!" Bu Ratna berteriak histeris. Tubuhnya seperti terbakar. Ada rasa sakit yang tak bisa dilihat oleh tubuh mereka. Namun Ihsan melihat dengan jelas. Tubuh ibu berubah sepenuhnya dengan tubuh wanita yang borokan dan bersisik ular. Ilham segera mengambil Salman yang berada di dekat Bu Ratna. Dia segera menyelamatkannya. "Ham, kakiku patah. Tidak mungkin aku bisa mengikuti langkahmu." "Enggak, kamu harus selamat. Tidak boleh ada yang mati." Ihsan merangkak menuju tempat Mas Ilham. Mereka saling berkumpul. Di situ Ilham mengalami kebingungan yang luar biasa. Bagaimana dia harus keluar dari masalah ini? Siapa yang harus didahulukannya? Akhirnya dia putuskan dia tetap menggendong Ihsan sembari merangkul Salman. Momen di mana dia harus berusaha keras untuk bisa kabur dari tekanan Bu Ratna. Manuk keak sudah berbunyi di seluruh penjuru rumah warga. Batal karam mulai bekerja. Ilham berhasil kabur dari Bu Ratna. Bu Ratna masih tergeletak di kamarnya dengan tubuh yang penuh luka. Entah apa yang dikandung garam itu hingga sangat berguna sekali. Yang pasti dia harus mencari Mas Ari dan keluar rumah secara bersamaan. Dapatkah mereka keluar rumah dengan selamat? Gimana Sobat Horor, penasaran kan? Dapatkah Ilham, Ihsan, Salman, dan Mas Ari keluar dari situasi itu? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!